Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta rekan-rekan yang semangatnya luar biasa. Berbicara mengenai ekonomi rahmatan lil alamin, pernahkah kita merenungkan kenapa sih Islam mengatur urusan dompet, urusan pasar hingga makanan yang masuk ke mulut kita? Karena Islam bukan hanya agama ritual di atas sajadah, tetapi Islam adalah jalan hidup menuju keselamatan fid dunya wal akhirah. Maka dari itu, perkenankanlah saya menyampaikan dakwah yang berjudul Pentingnya Gaya Hidup Halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus bukan untuk menyulitkan kita, tetapi untuk menebar kasih sayang melalui sistem kehidupan yang adil, terutama dalam berekonomi. Dalam suratul Anbiya ayat 107 disebutkan, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Teman-teman milenial dan Gen Z rahimakumullah, kita sering sekali mendengar istilah yang namanya flexing, FOMO, hingga sandwich generation. Semua itu berujung pada satu hal, yaitu bagaimana cara kita mengelola yang namanya uang. Nah, Islam punya solusi yang keren nih, namanya ekonomi rahmatan lil alamin. Bukan cuma soal hukum fikih yang kaku, tetapi juga lifestyle yang bikin hidup kita tenang dan berkah, tidak ada monopoli yang serakah, bahkan tidak ada penindasan si kaya terhadap si miskin. Maka dari itu, perlu kita terapkan dalam hidup kita dua prinsip yang namanya halal lifestyle and Islamic social finance. Karena apa? Karena dalam konteks modern ekonomi rahmatan lil alamin akan terwujud dengan adanya dua pilar kontemporer tersebut. Halal lifestyle bukan hanya sekedar urusan label MUI pada bungkus Indomie, tetapi juga mindsetnya. Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Tafsirul Munirnya menyebutkan bahwa kata halalan thayyibah haruslah halal secara hukum zatnya, bukan hasil menipu bahkan hasil riba. Sedangkan thayyib artinya harus baik secara kualitas, sehat, bahkan proporsionalnya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Dados pripun, kita harus memastikan makanan yang masuk ke tubuh kita, ke tubuh anak kita, bahkan ke tubuh keluarga kita adalah makanan yang halalan thayyibah. Uang yang kita belanjakan ke mall, uang yang kita belanjakan ke restoran, bahkan coffee shop sekalipun, haruslah uang yang bebas dari jeratan riba, penipuan, bahkan judi. Dan jangan lupa saudara-saudara, outfit kita, penampilan kita, bahkan etika kita dalam berwisata haruslah tetap menjaga batasan-batasan syariat. Pakaian seksi, pakaian mini, rambutnya blondega, pakai jilbab. Itu outfit zaman sekarang, hukumnya haram dalam membahas tentang gaya hidup di era modern ini. Banyak sekali orang menderita sebuah sindrom psikologis baru yang disebut FOMO. Beberapa selebgram, bahkan influencer, demi dicap sebagai kaum jet set dan demi validasi netizen, mereka rela melakukan flexing, pamer tas branded ke sana ke sini, nyewa jet pribadi untuk foto yang hanya 5 menit, bahkan perintilan dari rambut hingga ujung kaki serba branded, serba merek. Padahal kenyataannya apa? Semua barang itu adalah barang nyewa. Atau lebih parahnya lagi, uang yang digunakan adalah uang hasil riba atau bahkan hasil korupsi. Ini adalah contoh meninggalkan prinsip halal demi mengejar sebuah gengsi. Na'udzubillahi min dzalik. Anak muda zaman sekarang niku suka hidup hedonis tapi enggan bersedekah. Betul apa betul? Pergi ke pasar beli cucur. Selain donatur dilarang ngatur. Duh dek. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mana qasad sedekahtum mim malin." Sedekah itu
tidak mengurangi harta. Logika ini juga diperkuat oleh ulama besar Imam Al-Ghazali dalam kitab monumental Ihya Ulumuddin yang juga mirip dengan yang ditulis oleh peraih Nobel Ekonomi Muhammad Yunus dalam bukunya Creating a World Without Poverty. Bahkan hukum Islam juga menolak keras konsentrasi kekayaan yang hanya pada segelintir elit atau bahkan hanya sekedar ditimbun. Maka dari itu, melalui instrumen zakat, infak, sedekah, bahkan wakaf, marilah kita menjadi generasi yang tangguh finansial, bersih secara spiritual, dan berdampak bagi sosial. Jadi kesimpulannya, ojo serakah buruk dunya iku ora dikawa eling rejeki sing katampa ana hae wong rekoso adoi riba sing sengsara nyimbang dalan radati duka golek berkah kang kuwasa ekonomi syariah dadi donga. Akhirul kalam wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.